Oke, adik-adik, selamat bertemu kembali dengan Kak Subi di sini. Materi kita kali ini masih di pembahasan soal-soal UMPTN, SBMPTN. Oke ya, ini soalnya SBMPTN tahun 2014 Saintek, jadi tentang pertumbuhan pada tanaman, yaitu fase logaritmik pertumbuhan tanaman ditandai dengan, yang A adalah pertambahan ukuran berlangsung secara konstan. Kemudian yang B, kecepatan pertumbuhan di awal lambat, kemudian meningkat terus. Yang C, pertumbuhan sementara. Terus yang D, kecepatan pertumbuhan menurun. Yang E, tercapainya kematangan dan penuaan. Oke, ada pembahasannya seperti ini ya, pembahasan. Oke. Nah, pada pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan itu ditandai dengan grafik sigmoid ya. Ada grafiknya seperti ini, disebut sebagai grafik sigmoid atau disebut juga grafik S karena berbentuk huruf S ya. Ini seperti ini. Oke. Ini A, ini B, ini C, ini D. Oke. Yang A ini ya, yang A ini disebut sebagai fase life atau fase adaptasi. Nah, fase ini ditandai dengan pertumbuhan lambat ya, pertumbuhan lambat. Kemudian yang B ini yang meningkat secara drastis disebut sebagai fase logaritmik ya. Logaritmik atau eksponensial. Pada fase logaritmik atau eksponensial ini, pertumbuhan tanaman ditandai pertumbuhan melambat di awal, kemudian berkembang secara cepat sampai pada tingkat kematangan. Di sini sel-selnya aktif membelah, terus kemudian mengalami pemanjangan atau elongasi ya, aktif membelah, mengalami pemanjangan secara elongasi, kemudian pertumbuhan maksimum atau maksimal. Yang C, yang C di sini, ini adalah fase stagnan ya atau stasioner. Fase stasioner adalah pertumbuhan tetap atau bahkan cenderung melambat. Nah, sampai ke tahap nanti atau fase di sini adalah fase penuaan. Yang D ini adalah fase kematian atau penuaan. Pada fase ini tumbuhan sel-selnya tidak aktif membelah lagi. Terus organ-organ tubuhnya juga mulai kehilangan fungsinya. Nah, sampai menjelang kematiannya. Oke, saya ulangi ya. Di sini yang ditanyakan adalah fase logaritmik. Fase logaritmik berarti pada di sini, ya, tadi sudah saya jelaskan. Pada fase ini itu ditandai pertumbuhan lambat di awal, kemudian pertumbuhan cepat, bahkan sangat cepat. Sel-sel yang aktif membelah, terus sel-sel yang mengalami pemanjangan atau elongasi, tercapai pertumbuhan maksimal. Nah, kalau kita kembali ke soal, kalau yang A itu pertambahan ukuran berlangsung secara konstan, yang B kecepatan pertumbuhan di awal lambat kemudian meningkat terus. Nah, jawabannya adalah yang B ini ya. Itu kecepatan pertumbuhan di awal lambat kemudian meningkat terus. Oke, itu adik-adik yang bisa kakak sampaikan. Seperti ini jawabannya adalah B ya, kecepatan pertumbuhan di awal lambat kemudian meningkat terus. Oke?